Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab 10b ya. Oke, mari kita mulai. Sedikit-sedikit setan. Karena saya pun di bidangnya untuk pengusiran roh, pengusiran setan. Tetapi jangan omong-omong sedikit-sedikit setan. Misalnya, jangan-jangan ada setan. Nah, kadang itu repot. Yang salah itu setannya apa manusianya. Saya lihat setan itu, kadang saya juga kasihan kok ketawa saudara. Memang setan ya setan harus dimusuhi. Misalnya gini, ada yang sakit perut. Terus ngomong gini, ini gara-gara kamu. Hei roh setan, keluar dari perutku dalam nama Yesus. Saudara, padahal setannya itu ndak ngapa-ngapain. Orangnya hanya makan cabai kepedesan, mencret saudara. Kan setan bingung, apa salahku? Hahaha, betul. Saya kadang kalau berpikir juga ada orang yang terlalu ekstrim. Itu kalau ngomong sitik-sitik, sedikit-sedikit setan. Betul? Ada juga misalnya gini, waktu dia ngomong gini, Pak Daud saya ini punya suami. Kemungkinan dia itu kena pelet Pak Daud. Loh ibu di mana suaminya? Nggak tahu Pak, dia itu kena pelet sekretarisnya dan kena pelet beberapa perempuan lainnya. Coba ketemu saya. Setelah saya bertemu suaminya, saya kasih tahu, Bu, ini bukan kena pelet, tapi memang dia dasar bandot tua. Haha, saya ngomong sama dia. Kalau jenis ini perlu pergumulan doa puasa supaya dia bertobat. Memang itu ada ikatan roh perzinahan, tapi itu ingat ada namanya karakter sifat. Nah, kalau sifat itu hanya Roh Kudus yang bisa membuat orang itu bertobat, sudah saya jelaskan di buku Dunia Roh Kudus. Sifat dibentuk karena kebiasaan yang jelek, karakter yang jelek, pergaulan yang jelek. Tapi itu bisa diperbaharui oleh Roh Kudus. Itu bertahap dan bertobat terima Yesus. Ada lagi yang sedikit-sedikit ngomong gini, saya ini Pak Daud ada apa ya? Saya ini kenapa bisa mencuri? Padahal saya tidak mau mencuri. Saya tanya sama dia, Lola waktu itu kamu punya duit enggak? Saya tanya gitu. Memang saya tanya itu yang bisikin, tapi tergantung kita yang jalankan atau tidak, betul? Nah, tapi belum dibisikin setan pun langsung mencuri. Juga banyak karena butuh uang, kepepet saudara. Saya ngomong itu tergantung bagaimana dia memegang teguh firman Tuhan dan imannya. Amin. Memang setan itu ganggu kita terus, betul? Tapi ingat, jangan sedikit-sedikit apa-apa setan. Biasanya yang sedikit-sedikit ngomong masalah setan, dia itu yang paling takut sama setan. Siapa yang paling sering ngomong masalah setan? Angkat tangan. Pasti dia itu takutnya sama setan. Karena apa? Karena itu terbawa. Dan perhatikan orang yang takut sama setan akan melihat setan. Tapi orang yang mau mencari musuh setan malah tidak ketemu setan. Perhatikan. Pernah ada suatu kali ada seorang yang ketemu setan. Kenapa dia lari? Nah, orang yang takut sama setan sering diketemuin setan. Loh bener. Kalau orang yang kalau mau kencing saja diantar, nah itu mudah ditemuin setan. Karena apa? Karena setan senang sekali sama orang yang takut sama dia. Tapi kalau orang yang berani sama setan, saya mau lihat setan, modelnya kayak apa. Nah, kebanyakan tidak ditemui setan. Kenapa? Karena kemungkinan setannya mikir-mikir juga. Haha. Nah, jadi saya beritahu orang yang berani melawan setan, setan tidak berani menampakkan dirinya. Kecuali setan dablek. Kalau setan dablek lain lagi. Tapi kalau orang yang takut setan itu akan didatangin setan. Tahu maksud saya? Ada oknum yang takut sama setan, tapi ada juga yang oknumnya temennya setan. Nah, temenan sama setan ya ndak takut, wah ya hoping. Wah ya hoping he. Nah, itu harus dilepas dan bertobat di dalam nama Yesus. Bab 11. Cara menginjili orang ilmu hitam. Untuk menginjili orang yang punya ilmu hitam harus frontal. Seorang yang berilmu hitam, cara penginjilannya harus frontal, bertobat atau tidak. Karena orang yang punya ilmu hitam memiliki suatu sifat yang disebut ambisius dan memiliki karakter yang sangat keras. Cara menginjilinya seperti di bawah ini. 1. Doa puasa.
Supaya saudara imannya dikuatkan Tuhan, saudara harus doa puasa untuk orang tersebut sebelum ketemu. Ngerti maksud saya? Doa puasa sebelum ketemu. Kalau saudara orang yang memiliki ilmu hitam biasanya suka membunuh dan ilmunya akan menuntut dia terus. Tahu saudara untuk apa? Membunuh. Kebanyakan di Indonesia ini yang punya ilmu hitam sama ilmu putih, banyak ilmu putihnya. Kalau ilmu hitam, korbannya itu nyawa. Dan kalau dia punya anak atau istri, bisa mereka jadi korbannya juga. Nah, kebanyakan orang tidak mau resiko seperti itu. Tapi kalau orang sudah dibutakan kuasa gelap, dia berani menempuh resiko itu. Ada namanya perjanjian dengan iblis. Dan kalau dia sampai puncak ilmunya, misalnya sampai dia tergenapi apa yang menjadi keinginannya, dia akan memiliki kesaktian seperti orang yang mempelajari ilmu putih 20-25 tahun. Ngerti maksud saya? Biasanya orang seperti itu yang mengambil jalan pintas. Tahu maksud saya? Nah, kalau diinjili, orang jenis seperti ini itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Saudara harus memiliki mental baja. Pas saudara layanin pelepasan, dia ngomong gini, saya dapat penglihatan untuk kamu. Apa itu? Saya lihat ayam goreng di depan saya. Dia akan melihat manusia itu seperti makanannya, dan dia akan haus. Apalagi kalau orang itu sudah berubah jadi harimau putih. Ilmu harimau putih, wah sudah ndak karuan. Seseorang sudah jadi harimau putih pasti akan membunuh orang, saudara. Caranya berubah piye pak? Gimana pak? Saudara lihat tayangan di media, tangan manusia harimau putih atau babi ngepet. Manusia berubah jadi harimau putih atau jadi babi ngepet yang suka ngepet nyuri uang. Ya seperti itu kira-kira. Untuk waktu itu saya berubah jadi harimau, tapi saya tidak bunuh orang. Karena sebelum saya terlibat terlalu jauh sampai menguasai ilmu itu, saya puasain. Saya memperdalam itu ilmu ketenangan batin, sehingga saya tidak membunuh orang. Dan setelah saya bertobat, saya lepaskan semuanya. Kalau yang membunuh sekali itu akan menerkam terus, saudara. Wong namanya temenku yang polisi ngomong gini, aku kalau yang jadi pemeriksanya aku ndak mau sendirian. Loh kowe kamu polisi penembak jitu kok takut? Lah aku pikir-pikir pasti aku akan membawa pengawal kira-kira 7 orang sampai 10 orang pakai senjata lengkap. Kenapa? Aku sendirian kan juga gemuk. Haha, medeni takut. Penginjilannya frontal harus keras. Kamu harus bertobat. Kalau tidak bertobat masuk neraka. Jadi penginjilannya bertentangan dengan ilmu putih. Kalau ilmu putih menuntut kasih, sifat kebatinan. Kalau ilmu hitam yang penting dia menang atau kalah, itu saja jalannya. Saudara kalau nginjili orang ilmu hitam, tidak boleh takut. Harus berani dan itu harus frontal. Karena apa? Karena setelah itu dia akan mencoba ilmunya ngirim ke saudara. Nah itu yang disebut namanya perang santet. Tapi tidak usah takut, santet tidak mempan di tubuh orang percaya. Haleluya. Ini sudah saya jelaskan di buku Dunia Santet. Biasanya orang yang punya ilmu hitam ini mudah sekali untuk cepat bertobat daripada orang yang memiliki ilmu putih. Kenapa? Karena orang ilmu putih merasa dirinya benar. Orang yang punya ilmu hitam merasa dia itu orang yang jahat. Nah dia pasti akan suka adu ilmu, betul? Nah kalau suka adu ilmu ngirim santet, kalah pasti bertobat. Orang yang punya ilmu hitam itu ndak banyak cincong. Gini-gini tidak banyak cincong, tidak banyak omong. Pokoknya adu ilmu, saya kalah, saya bertobat. Ngerti saudara? Lah kalau itu tidak melihat tingkah laku baik atau jahat. Yang penting bisa menang atau kalah. Gitu tok. Itu namanya ilmu hitam. Pikirannya udah buntu, ngerti saudara? Jadi kalau orang ilmu nginjili orang ilmu hitam, saya ngomong, Anda punya ilmu, saya bawakan Injil pada Anda. Saya bacakan Alkitab mengenai Yesus. Nah dia ngomong, kita adu ilmu saja. Nah kalau udah ngomong gitu, kita adu ilmu, oke. Tapi kalau mereka minta adu ilmu, ada perjanjiannya. Kamu di rumah sana, saya di rumah saya sendiri.
jam sekian, jam sekian. Kalau besok ada yang muntah darah, dia yang kalah. Gimana? Nah, itu frontal. Tapi jangan coba-coba. Kalau imannya belum kuat, nanti malah berdiri keder, belum ngelayani, kencing di toilet bolak-balik. Nah, setelah itu, pas jam kirim itu dikirim santetnya. Saudara, saya pernah disantet, saya tenang-tenang saja tidur pulas. Dia yang nyantet mulutnya double, doer. Saya tenang-tenang saja, saya tahu-tahu besok dia tobat, gitu aja. Untuk orang yang punya ilmu hitam atau ilmu putih, itu sama, semua jimat harus dimusnahkan. Juga waktu melayani pelepasannya, harus ada pemutusan yang keluar dari mulutnya sendiri. Sudah saya ajarkan di buku juga, di dalam nama Yesus, segala kutuk aku putuskan. Di dalam nama Yesus, segala roh setan keluar, roh jahat keluar. Tapi ingat, jangan diomongi segala macam roh. Manusia juga punya roh. Setannya keluar, manusia amblas, mati saudara. Jadi di dalam nama Yesus, segala roh jahat keluar dan putuskan. Ingat, di dalam doa pengusiran setan, atau untuk mendoakan orang berlepasan, atau doain jiwa seorang yang terikat kuasa gelap, sebelum kita nginjili harus buka mulut. Kalau doa pribadi, tutup mulut boleh tidak? Doa dalam hati tidak apa-apa. Tapi kalau doa pelepasan harus buka mulut. Udah jelas? Oke, sekian dulu hari ini videonya teman-teman. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.